Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafar Ramadan dengan NIM 240512041121. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum Cloudflare Tunnel. Jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui cara Cloudflare Tunnel, kemudian mensimulasikan server lokal yang dapat diakses melalui jaringan publik. Jadi, yang seharusnya hanya berjalan di localhost nanti bisa diakses melalui internet seperti itu ya. Jadi untuk langkah percobaannya yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu topologinya. Ini ada internet, satu buah router, satu buah PC dan juga satu buah server. Nah, untuk PC-nya itu sendiri tetap menggunakan Windows XP ya. Sedangkan untuk servernya ini diubah menggunakan Windows 10. Alasan penggunaan Windows 10 karena Cloudflare itu hanya mensupport Windows 10 ke atas ya untuk konfigurasinya. Oke, jadi mungkin untuk topologi sudah saya siapkan. Kemudian langkah percobaan yang selanjutnya adalah kita siapkan IP address dari masing-masing PC dan juga routernya. Jadi dapat kita lihat di server. Oke, kita akan tutup terlebih dahulu. Jadi kita akan setting terlebih dahulu untuk IP address yang ada pada server dan juga PC. Oke, jadi untuk server karena menggunakan Windows 10, jadi mungkin caranya akan sedikit berbeda dengan yang seperti biasanya kita lakukan. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke network and internet setting. Oh, maaf, sepertinya saya salah masuk ke menu yang salah. Seharusnya saya masuk terlebih dahulu ke control panel. Jadi langsung saja kita akan menuju ke control panel. Kemudian dari control panel kita akan masuk ke network and internet. Dari network and internet kita masuk ke network and sharing center. Dari network and sharing center kita akan masuk ke change adapter settings. Setelah masuk ke adapter setting, kita masuk ke dalam Ethernet. Kemudian kita masuk ke dalam properties. Setelah masuk ke dalam property, kita akan cari IPv4. Setelah itu kita akan setting IP address-nya di sini. Untuk server 1 kita akan menggunakan 192.168.100.2. Default gateway-nya adalah router yang nantinya akan kita beri IP address 192.168.100.1. Subnet masknya 255.255.255.0 ya. Oke, jadi kita akan langsung lanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu setting yang ada pada PC1. Yang PC1 seperti biasa ya, kita masuk ke local area connection status, kita masuk ke properties, kemudian masuk ke internet protocol TCP IP, kemudian kita ubah IP address-nya seperti biasa 192.168.100.3. Oke, karena kedua PC kita sudah ubah untuk IP address-nya, langkah selanjutnya adalah kita mengubah IP address dari routernya. Oke, sepertinya sedikit ada gangguan ya. Kita masuk ke dalam Winbox. Mungkin kita akan tutup terlebih dahulu semua tab yang diperlukan untuk mengganti IP address pada server ini. Oke, kita tutup saja. Setelah itu kita akan masuk ke Winbox. Setelah itu kita masukkan MAC address dari routernya. Kita langsung klik connect. Kemudian kita masuk ke bagian IP DHCP client. Kita hubungkan terlebih dahulu ke internet ya. Oke, karena internet itu saya hubungkan melalui Ether 1, pastikan Ether 1-nya statusnya sudah bound.
Jika statusnya belum bound, mungkin ada permasalahan baik dari wifi-nya yang tidak mensupport atau memang kita yang salah memasukkan adapternya atau interface-nya. Oke. Jika status dari DHCP kliennya sudah bound, kita akan masuk ke bagian IP address dan kita tambahkan satu IP address statis yaitu 192.168.100.1 yang nantinya akan kita gunakan untuk menghubungkan router ke end device yakni server dan juga PC. Oke. Setelah itu kita akan lanjut men-setting untuk DNS-nya. Kita klik untuk allow remote request. Langkah terakhir yaitu kita masuk ke firewall, jadi IP, kemudian kita masuk ke firewall, kita masuk ke tab NAT, kita tambahkan untuk NAT-nya out interface-nya Ether 1 yang mengarah ke internet, kemudian action-nya kita buat masquerade. Kalau sudah, maka seharusnya server 1 dan PC 1 sudah dapat terhubung ke internet. Dan bagaimana kita memeriksanya? Kita bisa melakukan ping ke 8888. Jika ping ke 8888 sudah bisa, artinya baik server 1 maupun PC 1 sudah dapat terhubung ke internet. Jadi kita akan lanjut ke tahapan yang berikutnya. Oke, jadi tahapan berikutnya adalah membeli domain. Jadi untuk kelas TI 2024D kami sudah membeli sebuah domain dan sudah kita tambahkan ke dalam Cloudflare ya. Oke, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Berhubung saya bukan orang yang melakukan pembelian domain, jadi mungkin saya akan memperlihatkan langkah-langkah yang ada pada dokumen ini saja ya. Jadi langkahnya adalah membeli domain dengan nama seperti instruksi untuk studi kasus tugas pada hari ini. Nah, setelah domainnya terbeli, kita akan membuat akun Cloudflare terlebih dahulu dan kaitkan dengan domain kelas. Domain kelas, jadi kita masuk dari menu Cloudflare, kita akan masuk ke bagian domain dan ke bagian overview, kita tambahkan domain. Kemudian arahkan NS di hosting domain ke Cloudflare. Oke, jika kita sudah mengarahkannya ke Cloudflare, maka langkah berikutnya adalah langkah yang bisa kita lakukan di lokal kita. Jadi untuk tahap yang berikutnya ini install SAM atau web server di S1 dan PC1 ini ya mungkin maksudnya. Kemudian rubah halaman webnya sesuai dengan nama server dan identitas Anda. Oke, saya sudah buat untuk file HTML-nya sebelumnya. Kemudian yang artinya kita memerlukan satu buah aplikasi yakni XAMPP baik pada server 1 maupun pada PC 1. Dapat dilihat di sini saya sudah menjalankan XAMPP saya di bagian Apache karena itu saja yang kita perlukan pada praktikum kali ini. Oke. Dan bagaimana bentuk file HTML-nya? Oke, saya akan berikan sedikit preview untuk file HTML yang sudah dibuat. Mungkin saya akan buka melalui server saja. Jadi kita masuk ke server, kemudian kita buka XAMPP, kita buka folder htdocs. Langsung saja saya akan buka bentuk file HTML-nya. Dapat dilihat
bahwa sederhana sekali ya. Selamat datang di web server 1 dengan disertai dengan nama saya dan NIM saya yang nantinya ini akan ditampilkan pada saat kita memasukkan IP address dari server 1 ke dalam browser ya. Jadi semisal kita berada di lokal, kita dapat langsung memasukkan IP address dari PC 1 ataupun server 1 dan yang akan dibuka adalah halaman index.html yang tadi sudah dibuat. Jadi misalnya saya akan masuk ke 192.168.100.2, ini akan masuk ke dalam server 1 karena ini dalam landing page server 1, mohon maaf. Kemudian jika sudah dapat dibuka, kita akan coba juga untuk server 2 atau PC 1 ya, dengan IP address 192.168.100.3. Kita akan langsung saja buka. Sepertinya ada loading ya, karena memang Windows 10 ini jauh lebih berat kalau dibandingkan dengan Windows XP, sangat jauh ya. Oke. Untuk dari server 1 sudah memberikan respon. Selamat datang di web server 1, dan untuk yang berasal dari PC 1 akan memberikan respon selamat datang di web server 2. Perbedaannya hanya terletak pada angkanya saja. Oke. Yang artinya kedua file HTML baik pada landing page server 1 dan juga PC 1 sudah dapat diakses di lokal. Sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana agar tampilan yang hanya dapat dilihat di lokal tadi ditampilkan di jaringan yang bersifat publik atau internet. Jadi kita akan melakukan hosting untuk kedua website yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, ini buat tunnel di Cloudflare dan beri nama tunnel name. Oke, ini adalah yang sudah saya lakukan sebelumnya ya. Jadi saya akan mereview kembali saja. Jadi yang pertama membuat tunnel, kita masukkan nama tunnelnya. Sebelumnya saya sudah buat disertai dengan name saya. Jadi yang belakangnya 121. Oke, langkah berikutnya adalah kita menambahkan rute. Jadi kita bisa menambahkan rute di sini. Kita masuk ke publish. Kita pilih bagian publish application. Kemudian ini subdomainnya itu sesuai dengan petunjuk yang ada di dokumen. Yakni rute 1, NIM, dan juga kelas ini sudah ada pada domainnya ya, jadi tidak perlu kita tambahkan kelas lagi. Oke, siap. Setelah itu, oh ya, tadi ada satu langkah penting yang belum saya mention sepertinya. Jadi setelah kita membuat tunnel, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu server lokal kita dengan tunnel dari Cloudflare. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Jadi yang pertama,
jika kita baru membuat tunnel itu kita akan diberikan petunjuk untuk cara bagaimana kita mengkonfigurasikan server lokal kita ke Cloudflare. Dan langkahnya yang pertama adalah kita harus mendownload terlebih dahulu Cloudflare Windows AMD 64 atau file dengan format Windows Installer Package atau MSI. Nah, ini menyesuaikan ya. Kita melakukan hostingnya. Server yang kita gunakan ini menggunakan sistem operasi apa seperti itu. Berhubung saya menggunakan Windows 10 64 bit, maka yang saya gunakan adalah AMD 64 yang ini. Oke. Sepertinya saya akan masuk balik ke bagian server 1 dan saya akan melihat kan bagaimana cara menyambungkan antara Cloudflare dengan server ya. Oke, jadi untuk langkah yang pertama kita akan pastikan terlebih dahulu file yang tadi sudah ada di VM kita atau server. Jadi file yang tadi kita download sudah tersimpan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita buka command prompt, kemudian run as administrator. Oke. Setelah kita melakukan run as administrator pada command prompt, kita akan masukkan kode ini cloudflare.exe service install. Kemudian ada token yang harus kita samakan. Baik, jadi cara termudahnya yakni ini tadi disediakan oleh Cloudflare-nya, jadi kita bisa langsung salin dari Cloudflare, dari website Cloudflare tersebut, dan kita letakkan pada administrator command prompt ya. Setelah itu kita pastikan bahwa installingnya berhasil, install successfully untuk statusnya ya. Dan jika sudah terinstall dengan benar, seharusnya pada bagian tunnel nanti akan memberikan respon bahwa koneksi sudah berhasil dilakukan seperti itu. Jika koneksi sudah berhasil dilakukan, barulah kita dapat menambahkan rute-rutenya. Dan setelah kita menambahkan rutenya, maka website kita yang pada awalnya hanya bisa kita akses via lokal saja, dapat kita akses melalui internet. Oke, saya akan memperlihatkan sekali lagi untuk rutenya ya. Perlu diperhatikan bahwa Cloudflare ini juga berfungsi sebagai alat yang mempermudah kita untuk melindungi website kita ya, karena dapat kita lihat bahwa service URL yang saya gunakan ini adalah sifatnya HTTP bukan HTTPS, yang artinya seharusnya sambungan pada HTTP itu dinilai tidak aman karena tidak bersertifikat. Namun jika kita menggunakan Cloudflare sebagai media hosting kita, yang sebelumnya website kita di lokal hanya
bersifat HTTP itu dapat berubah menjadi HTTPS, sehingga komunikasi yang dilakukan akan cenderung lebih aman. Seperti itu. Ya, dapat dilihat ya. Jika kita menggunakan praktikum kali ini, perlu digarisbawahi bahwa kita menggunakan HTTP, bukan HTTPS. Jika kita memasukkan HTTPS di sini, justru malah error karena nanti si routernya tidak menemukan target dari website yang akan ditampilkan, seperti itu. Oke, jika kedua rute sudah kita buat, maka website kita akhirnya dapat diakses melalui internet. Dapat dilihat melalui rute 22405120421.ti 2024d kemjar.online. Kita dapat mengakses website yang sebelumnya hanya berjalan di lokal saja. Baik, sepertinya praktikum kali ini sampai di sana saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.